Terusan Panama terletak di Amerika Tengah, membentang di wilayah sempit yang menghubungkan negara-negara Panama yang berada di bagian selatan Amerika Tengah. Dengan memotong semenanjung itu, terusan ini memberikan jalur pintas bagi kapal-kapal yang ingin menghindari pelayaran melalui Selat Magellan atau melintasi ujung Tanjung Horn di Amerika Selatan. Terusan Panama membentang sepanjang sekitar 82 km atau 50 mil melintasi wilayah pegunungan tropis yang indah. Dengan perbedaan ketinggian mencapai lebih dari 26 meter, terusan ini membutuhkan sistem pintu air yang kompleks dan inovatif untuk menangani kapal-kapal yang melaluinya. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi fakta-fakta unik mengenai salah satu keajaiban teknik sipil, yaitu terusan Panama. Jadi, langsung saja, mari kita mulai. Kita akan menyelami lebih dalam salah satu keajaiban teknik sipil yang ikonik, terusan Panama. Mari kita gali lebih dalam ke dalam sejarah yang menakjubkan dari koridor air yang menghubungkan dua samudra ini. Sejarah terusan Panama dimulai pada akhir abad ke-19 ketika seorang insinyur Prancis yang visioner, Ferdinand de Lesseps, memimpin upaya untuk membangun terusan ini. Ambisi besar untuk menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik memacu proyek ini, tetapi berbagai tantangan segera muncul, termasuk masalah kesehatan dan teknis, yang akhirnya menyebabkan kegagalan ambisius ini. Pada tahun 1881, Prancis memulai pembangunan terusan Panama dengan semangat besar mengingat keberhasilan mereka dalam membangun terusan Suez. Namun tanah yang sulit dan penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam kuning menghantam proyek ini. Kegagalan finansial dan kematian ribuan pekerja menyebabkan proyek Prancis ditinggalkan. Setelah kegagalan Prancis, Amerika Serikat mengambil alih inisiatif untuk membangun terusan Panama. Pada tahun 1904, pembangunan dimulai di bawah kepemimpinan Insinyur Jenderal George W. Goethals. Proyek ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk epidemi penyakit, tetapi berkat kontrol penyakit yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan masyarakat, Amerika Serikat berhasil menyelesaikan proyek ini pada tahun 1914. Salah satu keberhasilan terbesar dari terusan Panama adalah penggunaan sistem pintu air ganda untuk mengatasi perbedaan ketinggian antara dua samudra. Sistem ini memungkinkan kapal-kapal untuk naik dan turun melalui tingkatan berbeda, memastikan kelancaran aliran lalu lintas laut. Pada tahun 1977, Amerika Serikat dan Panama menandatangani perjanjian Torrijos-Carter yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menyerahkan kendali terusan Panama kepada pemerintah Panama pada tahun 1999. Ini adalah tonggak sejarah yang menandai akhir dominasi Amerika Serikat atas terusan ini dan memberikan kedaulatan penuh kepada Panama. Pada tahun 2016, proyek ekspansi besar selesai, mengizinkan kapal-kapal yang lebih besar dan lebih berat melewati terusan. Ini adalah langkah besar untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi terusan, memastikan bahwa terusan Panama tetap menjadi rute perdagangan yang penting dan efisien di abad ke-21. Dari ambisi Prancis yang gagal hingga intervensi Amerika Serikat yang sukses, terusan Panama adalah bukti keberanian dan ketekunan manusia dalam mengatasi tantangan alam dan teknis. Kita kini akan terus memperdalam pengetahuan kita tentang terusan Panama dengan menjelajahi dimensinya yang luar biasa. Mulai dari panjangnya yang mengesankan hingga perjalanan kapal yang memakan waktu, mari kita telusuri lebih jauh tentang ukuran monumental dari jalur air ini. Terusan Panama membentang sepanjang kurang lebih 82 km atau 50 mil, melintasi wilayah pegunungan tropis yang indah di Amerika Tengah. Panjang ini menempatkannya sebagai salah satu terusan terpanjang di dunia, menciptakan koridor air yang menyatu dengan keindahan alam sekitar. Proyek ini membutuhkan rekayasa dan perencanaan yang canggih. Melintasi pegunungan dan mengatasi perbedaan ketinggian yang signifikan antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, terusan Panama menjadi bukti nyata kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan alam yang sulit. Perjalanan melintasi terusan Panama
tidak seperti melintasi jalur air biasa. Dengan segala kompleksitas sistem pintu air dan rute yang melibatkan berbagai tingkatan, kapal-kapal memerlukan waktu sekitar 8 hingga 10 jam untuk menyelesaikan perjalanan melalui terusan ini. Inilah yang membuatnya menjadi karya teknik yang unik dan menakjubkan. Kapal-kapal yang melewati terusan Panama menghadapi tantangan tanjakan dan turunan yang signifikan. Sistem pintu air memungkinkan kapal untuk naik dan turun melalui serangkaian tangga air, menciptakan perjalanan yang penuh tantangan namun sangat terkendali. Terusan Panama bukan hanya jalur air yang panjang, tetapi juga jalur lalu lintas laut yang sibuk. Ratusan kapal melintasi terusan setiap bulannya, membawa muatan dari satu samudera ke samudera lainnya. Kapasitas lalu lintas yang tinggi ini menjadikan terusan Panama salah satu arteri perdagangan paling penting di dunia. Dengan proyek ekspansi yang selesai pada tahun 2016, kapal-kapal kontainer besar dan lebih berat dapat melintasi terusan Panama. Ini membuka pintu bagi kapal-kapal modern yang lebih besar dan efisien, memastikan terusan ini tetap relevan dan mampu mengakomodasi ukuran kapal yang terus berkembang. Kita akan terus menyelami keajaiban teknik sipil di terusan Panama dengan menjelajahi salah satu fitur paling menakjubkan dari infrastruktur ini, sistem pintu airnya yang unik dan canggih. Jadi, mari kita membenamkan diri kita lebih dalam ke dalam keajaiban teknologi ini. Terusan Panama membutuhkan sistem pintu air yang mengagumkan untuk mengatasi perbedaan ketinggian antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Sistem ini bukan hanya tentang membuka dan menutup pintu, melainkan sebuah tata letak yang kompleks yang memastikan kapal-kapal dapat melintasi dengan aman melalui terusan ini. Sistem pintu air terusan Panama terdiri dari 3 set pintu air ganda yang mengontrol aliran air di 3 tingkatan yang berbeda. Setiap pintu air bekerja seperti raksasa bergerak, memungkinkan kapal untuk naik atau turun melalui berbagai tingkatan sesuai kebutuhan. Ketika kapal mendekati pintu air, pintu tersebut terbuka lebar-lebar. Air dari tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah kemudian disalurkan ke dalam pintu air untuk menyeimbangkan ketinggian dan membantu kapal melalui. Setelah kapal melewati pintu air, pintu itu ditutup kembali untuk menjaga tingkat air yang stabil di setiap tingkatan. Kontrol teknologi tinggi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem pintu air. Sensor dan sistem kontrol otomatis memastikan bahwa kapal dapat melewati terusan tanpa risiko kelebihan air atau kekurangan air, menciptakan lingkungan yang aman dan efisien untuk navigasi. Ketika Anda memperhatikan semua bagian yang berbeda dari sistem pintu air, dari teknologi tinggi hingga mekanisme pintu air ganda, Anda menyadari bahwa kehandalan adalah kunci. Ini bukan hanya tentang membuka pintu air. Ini tentang menciptakan kombinasi sistem yang berfungsi bersama-sama untuk memastikan kelancaran perjalanan kapal melintasi terusan. Untuk menjaga sistem pintu air ini tetap optimal, pemeliharaan teratur dan inovasi teknologi diperlukan. Perubahan cuaca, peningkatan teknologi, dan tuntutan lalu lintas laut yang terus berkembang menunjukkan pentingnya terus memperbarui dan meningkatkan sistem ini. Pada 2016, terusan ini menjalani proyek ekspansi besar yang memungkinkan kapal-kapal yang lebih besar dan lebih berat melewati jalurnya. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas terusan, tetapi juga membuka pintu bagi kapal-kapal kontainer modern untuk menggunakan jalur ini. Itu dia beberapa fakta menarik tentang terusan Panama. Jangan lupa untuk memberitahu kami di komentar jika Anda mengetahui fakta menarik lainnya atau jika ada tempat lain yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa berlangganan untuk terus mendapatkan konten informatif dan menarik dari kami. Terima kasih telah menonton.